Hai semuanya, kalian pernah nggak sih kepikiran gimana ya kalau kita bisa ngobatin masalah mental kita? Nggak cuma lewat ngobrol sama psikolog atau minum obat, tapi dengan teknologi yang keren banget kayak virtual reality. Iya, VR. Biasanya kan kita tahu VR itu buat main game atau jalan-jalan ke tempat-tempat keren yang cuma ada di dunia maya. Tapi ternyata teknologi ini mulai dipakai buat terapi mental juga loh. Jadi, jangan cuma dipikirin buat hiburan aja. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, saya pengen kalian bayangin dulu. Misalnya, kalian punya rasa cemas yang parah, atau mungkin trauma dari kejadian yang bikin kalian susah tidur, atau susah konsentrasi. Biasanya, kita ke psikolog, ngobrol-ngobrol, terapi, atau minum obat supaya lebih baik. Tapi gimana kalau ada cara yang lebih interaktif, lebih nyatu sama kondisi kita, dan malah bikin kita seolah-olah langsung ngadepin masalahnya secara nyata. Nah, itulah salah satu keunggulan terapi pakai VR ini. Jadi, virtual reality itu pada dasarnya adalah teknologi yang bikin kita masuk ke dunia digital yang benar-benar terasa nyata. Misalnya, kalian pakai headset VR, terus kalian seperti terlempar ke tempat yang beda. Bisa jadi kalian ada di pantai, di gunung, atau di ruangan tertentu yang disiapkan buat terapi. Dalam dunia itu, kalian bisa latihan ngadepin ketakutan. Misalnya takut ketinggian, takut berbicara di depan umum, atau bahkan trauma masa lalu. Kalian pasti mikir, loh itu kayak main-main aja dong. Tapi ternyata banyak riset yang nunjukin kalau terapi dengan VR itu efektif banget. Bahkan untuk beberapa kasus yang selama ini susah diobati dengan cara biasa. Misalnya, orang yang punya PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, bisa latihan menghadapi kenangan traumanya secara bertahap dalam dunia virtual yang dikontrol terapis. Jadi nggak langsung ngamuk atau kepikiran stres berat, tapi perlahan-lahan mereka bisa belajar ngontrol perasaan dan reaksinya. Kalau dipikir-pikir, ini sebenarnya cerdas banget. Ya, karena salah satu alasan kenapa terapi mental itu kadang susah adalah karena kita nggak selalu bisa ngadepin situasi yang bikin kita trauma atau takut langsung di dunia nyata. Bisa jadi karena lingkungan kita nggak mendukung, atau malah bikin kita tambah stres. Dengan VR, kita bisa buat situasi itu seolah nyata tapi aman, dan kita yang pegang kendalinya. Tapi, kalian juga harus tahu, teknologi ini masih berkembang. Jadi belum semua orang bisa akses, dan tentu aja butuh biaya yang nggak murah buat perangkat dan terapi yang berkualitas. Tapi percayalah, seiring waktu teknologi akan makin murah dan makin canggih, dan siapa tahu suatu hari nanti terapi VR bisa diakses oleh semua orang, bahkan lewat gadget yang kita punya sehari-hari. Satu hal yang menarik dari terapi VR ini adalah konsep immersive experience atau pengalaman yang menyeluruh. Jadi, saat kalian berada di dunia virtual, semua indera kalian ditipu, seolah kalian benar-benar ada di situ. Visual, suara, bahkan kadang getaran di tangan atau kaki bisa dirasakan. Ini bikin otak kita bereaksi dengan cara yang sama seperti di dunia nyata. Jadi, kalau kita latihan mengelola stres atau kecemasan di VR, efeknya bisa langsung terasa dan terbawa sampai kita balik ke dunia nyata. Nah, ini juga bikin saya mikir, kira-kira apa aja sih yang bisa kita terapin pakai VR? Banyak banget ternyata, mulai dari kecemasan, depresi, trauma, sampai masalah hubungan sosial. Bahkan ada juga yang pakai VR buat bantu orang yang kesulitan berkomunikasi atau yang punya gangguan spektrum autisme supaya belajar bersosialisasi. Jadi bukan cuma sekedar hiburan atau main game, tapi VR jadi alat bantu yang powerful untuk kesehatan mental. Tapi, saya juga nggak mau kalian mikir ini kayak solusi instan. Ya, terapinya tetap harus dibimbing oleh ahlinya. VR cuma alat, tapi tetap dibutuhkan terapis yang bisa mengarahkan dan memastikan kita berkembang dengan aman. Kalau cuma main sendiri tanpa pengawasan, bisa jadi malah bikin kita makin bingung atau stres. Sekarang coba kita lihat dari sisi logika.
Kenapa terapi dengan VR bisa lebih efektif? Kalau kita ngelakuin terapi biasa, misalnya ngobrol, kadang kita cuma bisa cerita dan dengar saran. Tapi dengan VR, kita bisa langsung praktik dan berinteraksi. Misalnya, kalau takut naik pesawat, kita bisa latihan naik pesawat di dunia virtual sampai kita terbiasa. Baru nanti coba di dunia nyata. Jadi kayak belajar langsung di lapangan tapi tanpa risiko. Kalian pernah nggak sih ngerasain kalau kadang kita lebih gampang belajar sesuatu kalau kita langsung praktek daripada cuma dengerin atau baca teori? Nah, terapi VR pakai prinsip itu. Karena otak kita lebih cepat nangkap pelajaran kalau kita alami langsung, bukan cuma dibayangin atau didengerin. Selain itu, VR juga membantu kita buat lebih sadar akan kondisi diri sendiri. Kadang, kita tuh nggak sadar kita lagi stres atau cemas sampai kita dipaksa ngadepin situasinya. Dengan VR, terapis bisa bikin skenario yang bikin kita sadar kalau reaksi kita itu berlebihan atau nggak sesuai situasi. Dan kita bisa belajar cara baru buat ngatasinnya. Tapi, saya juga pengen kasih catatan. Terapi VR bukan buat semua orang. Ada beberapa orang yang mungkin malah merasa pusing atau nggak nyaman karena teknologi ini. Jadi tetap harus hati-hati dan konsultasi dulu sebelum coba. Nah, ngomong-ngomong soal masa depan, saya jadi mikir, kira-kira teknologi VR ini bakal ngubah cara kita mikir soal kesehatan mental nggak ya? Karena selama ini, ngobatin masalah mental itu masih ada stigma, dan kadang kita ngerasa sendirian. Tapi kalau teknologi kayak VR bisa bikin terapi jadi lebih asyik, menarik, dan terasa nyata, siapa tahu nanti makin banyak orang yang berani cari bantuan. Bisa jadi suatu hari nanti kita nggak perlu takut bilang, "Aku butuh bantuan," karena ada teknologi yang siap dampingin kita kapanpun. Kita bisa latihan di rumah, di tempat yang nyaman, sambil tetap dapat bimbingan ahli lewat virtual meeting atau aplikasi yang canggih. Tapi ada juga sisi lain yang harus kita pikirin, yaitu soal hubungan manusia. Kalau terapi jadi serba digital, apakah kita masih butuh interaksi langsung dengan terapis? Apakah teknologi bisa benar-benar menggantikan sentuhan, empati, dan kehangatan yang cuma bisa kita dapat dari manusia? Ini jadi pertanyaan yang bikin saya mikir, karena kesehatan mental itu bukan cuma soal pikiran, tapi juga soal rasa dan koneksi. Mungkin di sini kita bisa mikir lagi, teknologi itu alat. Bagus banget kalau dipakai dengan bijak. Tapi jangan sampai kita lupa, yang paling penting adalah kesadaran dan kemauan kita buat sembuh. Teknologi apapun nggak bakal bekerja kalau kita sendiri nggak mau berubah dan berusaha. Saya yakin kalian juga setuju, kalau di tengah dunia yang makin cepat dan penuh tekanan ini, kita butuh cara baru buat jaga kesehatan mental. VR bisa jadi salah satu jawaban. Tapi tentu aja, tetap dibarengi dengan cara-cara lain, seperti ngobrol sama orang terdekat, olahraga, meditasi, dan tentu aja istirahat yang cukup. Jadi, buat kalian yang mungkin lagi mengalami stres, cemas, atau masalah mental lainnya, jangan ragu untuk cari bantuan, ya. Dan siapa tahu, masa depan terapi mental itu bukan cuma di ruang konsultasi yang serius, tapi juga di dunia virtual yang penuh warna dan kemungkinan. Yuk, mulai sekarang kita buka pikiran kita tentang teknologi dan kesehatan mental. Jangan takut buat coba hal baru, tapi juga tetap kritis dan pilih yang terbaik buat diri kita. Karena yang paling penting adalah kita bisa merasa lebih baik, lebih damai, dan lebih siap menghadapi hidup. Sekian dulu dari saya. Semoga ngobrol santai ini bisa bikin kalian mikir, dan mungkin juga jadi inspirasi buat kalian yang lagi cari cara baru buat jaga kesehatan mental. Ingat, nggak apa-apa untuk nggak oke kadang-kadang, yang penting kita terus berusaha dan nggak berhenti berharap. Sampai ketemu di obrolan berikutnya.